Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Sapitri, Rizky Dwi Utami, Heni Narinti, Mahadi, Muhammad Firdaus Rajak, dan Sipa Salsabila. Konsep Pancasila menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, politik pendidikan Pancasila dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara dilihat dari segi objek formal, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Materi perkuliahan dikembangkan dari fenomena sosial untuk dikaji dan ditemukan solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa. Dengan demikian, kesadaran sosial mahasiswa turut serta dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. Hal ini akan terus bertumbuh melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada gilirannya, mahasiswa akan memiliki argumentasi bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila bermakna penting dalam sistem pendidikan tinggi di tanah air. 1. Histori pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan kesejarahan. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Aplikasinya, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh, guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, adanya harapan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan bangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa ini. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila.
Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan didasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam pembentuk dan menyelenggarakan penegakan hukum. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan suatu pendekatan utama dalam mengembangkan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang, yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektual. Dengan demikian, pada gilirannya, melalui pendekatan yuridis tersebut mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dan Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber penggayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntut atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, kita diharapkan lebih termotivasi, berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif, baik kepada infrastruktur maupun suprastruktur politik. Dinamika dan tantangan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 pada 1960 diterbitkan buku oleh Departemen P&K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Selain itu, terbit pula buku yang berjudul Penetapan 7 Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi pada tahun 1961 dengan penerbit CV2R yang dibubuhi kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia. Buku tersebut nampaknya lebih tunjukkan untuk masyarakat umum dan aparatur negara. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang ketertarikan sebagian siswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik
dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Untuk lebih memahami dinamika dan tantangan Pancasila pada era globalisasi, kita diminta untuk menganalisis penggalan-penggalan pidato kebangsaan yang disampaikan oleh mantan Presiden dan Presiden Republik Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan menurut penjelasan Pasal 35 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. 2. Pancasila dalam kajian sejarah Pancasila sebagai ideologi negara. 5. Pancasila sebagai sistem filsafat. 6. Pancasila sebagai sistem etika. 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mendekatkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai pendidikan Pancasila, baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara saintifik. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding principles atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan program studi masing-masing. Implikasi dalam pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional dan berjiwa Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan bertanggung jawab tentang perubahan-perubahan di masa yang akan mendatang. Setiap warga negara, sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya, harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Lebih-lebih para mahasiswa yang notabene merupakan calon-calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa harus memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan eksistensi bangsa ke depan. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan atau prodi studi. Sekian penjelasan dari kelompok kami yang menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.